Bab 1611. Orang yang mengumumkan berita itu ragu-ragu sejenak dan berkata, namun, mereka memiliki syarat. Tidak masalah apa kondisinya selama mereka bisa menyembuhkan nadi bela diri Levi. Ya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pemulihannya. Dragonites lainnya berteriak dengan sungguh-sungguh. Bagus. Jika itu masalahnya, mungkin ada peluang bagus untuk pulih. Apa yang kami temukan adalah keluarga kuno elit medis di Erudia. Mereka memiliki keterampilan medis kuno seperti dewa yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. Saya mendengar mereka mengubah seorang seniman bela diri biasa menjadi seniman bela diri kelas tertinggi hanya menggunakan obat-obatan dan keterampilan medis kuno. Semua orang terkesiap mendengar itu. Mereka menciptakan seniman bela diri kelas tertinggi hanya dengan keterampilan medis kuno dan obat magis. Itu luar biasa. Dragonites punya ide lain. Mereka berpikir untuk membuat keluarga kuno elit medis ini untuk membuat petarung kelas tertinggi untuk Erudia. Oleh karena itu, para Dragonites segera menghubungi mereka. Keluarga kuno elit medis kemudian mengirim penatua ke-11 yang berpengalaman, Sonny Washington, untuk bertemu Levi dengan Dragonites. Sonny sendiri adalah kelas tertinggi. Dia terkenal karena terampil dalam keterampilan medis dan seni bela diri. Apakah kamu mengatakan bahwa nadi bela dirinya benar-benar hancur? Ekspresi Sonny berubah serius setelah mendengar kondisi Levi. Apakah akan sulit untuk sembuh? Salah satu Dragonite bertanya. Sebagai aturan umum, tidak mungkin untuk diperbaiki karena vena bela diri berbeda dari vena lainnya. Apalagi dihancurkan. Bahkan jika saya bisa menyembuhkannya, itu tidak akan pernah bisa kembali ke kondisi semula. Namun, saya masih harus memeriksanya sendiri untuk memastikannya, kata Sonny terus terang. Ekspresi para Dragonite berubah serius. Segera, mereka tiba di Northampton. Karena Zoe dan Mia pergi dengan Tresta untuk pelatihan, hanya Levi dan ibunya yang ada di rumah. Levi, kami punya kabar baik untukmu. Jenderal Dragonites datang dan memberi tahu Levi. Levi terkejut. Mengapa saya perlu menyembuhkan nadi bela diri saya? Sudah lama pulih. Orang tua itu berkata bahwa sangat sedikit orang yang dapat menyembuhkan pembuluh darah bela diri yang rusak, dan kebanyakan yang mengklaim bahwa mereka dapat melakukannya adalah penipu. Aku tidak membutuhkannya. Saya suka menjadi orang normal. Levi langsung menolak tawaran mereka. Levi, apakah kamu masih marah dengan Dragonites? Tanya sang jenderal. Tidak, aku sudah lama melupakannya. Kata Levi, karena Anda tidak marah kepada kami, bisakah Anda membiarkan Tuan Washington memeriksa Anda? Tanya sang jenderal. Dengan itu, Levi tidak punya pilihan selain membiarkan Sonny dan murid-muridnya memeriksanya. Setelah memeriksanya, Sonny dan beberapa muridnya berjalan agak jauh. Karena Sonny berada di kelas Supreme, peredam suara adalah hal yang mudah baginya. Oleh karena itu, ketika dia berbicara kepada murid-muridnya, orang-orang biasa tidak dapat mendengar mereka. Bahkan mereka yang berada di kelas tertinggi kemungkinan tidak akan mendengar apapun. Namun, Levi bisa mendengarnya dengan jelas. Ini buruk. Vena bela dirinya benar-benar hilang. Petik 2. Ya, kita mungkin bisa melakukan sesuatu jika rusak. Namun, nadi bela dirinya hilang. Bagaimana kita bisa menyembuhkannya? Sonny mengangguk sebagai jawaban. Ya, kau benar. Bahkan medical elite tidak dapat menyembuhkan seseorang yang memiliki urat nadi bela diri yang hilang. Namun, jika kita memberitahu Dragonite tentang ini, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Itu bahkan akan mempermalukan keluarga kuno elit medis. Petik 2. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Para magang bertanya. Kita harus menunda memberitahu Dragonite tentang ini. Mari kita berbohong dan memberitahu mereka bahwa kita dapat menyembuhkan nadi bela dirinya, tetapi biayanya tinggi. Kemudian, kami dapat mengusulkan persyaratan kami. Kata Sonny. Para magang tertawa dan berkata, ya, Anda benar. Dengan begitu, kita bisa dibayar lebih. Bab 1612. Selanjutnya, kami dapat terus menunda kunjungan kami. Katakan saja pada Dragonite bahwa kondisi Levi sangat langka, dan dia membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Sonny mengelus jenggotnya dan tersenyum licik. Sementara itu, Levi mendengar semuanya dengan jelas. Orang ini bahkan tidak dapat menemukan di mana nadi bela diri saya. Itu karena ketika orang tua di penjara memperbaiki pembuluh darah bela diri saya dan membuatnya tidak terlihat. Dengan demikian,
Tidak ada yang bisa mengetahui di mana itu. Namun, itu masih ada. Namun, orang-orang ini tidak dapat menemukannya dan masih berencana untuk berbohong kepada Dragonites untuk keuntungan pribadi. Mereka benar-benar memalukan. Segera, para Dragonite datang dan bertanya, bagaimana kondisinya? Ekspresi Sony berubah serius. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya, bolehkah saya tahu betapa pentingnya dia bagi Anda? Dragonite terkejut dengan pertanyaannya dan berkata dengan cepat, dia sangat penting bagi kita dan masa depan Erudia. Lalu, berapa banyak yang ingin kamu keluarkan untuknya? Sony bertanya. Kami bersedia membayar berapapun. Jawab The Dragonites. Itu bagus untuk diketahui, kata Sony sambil tersenyum. Itu berarti dia bisa membuat permintaan apapun. Sejujurnya, kondisinya bahkan lebih parah dari yang kita duga. Kami telah melihat banyak jenis kerusakan pembuluh darah bela diri dan bahkan kehancuran, tetapi tidak ada yang separah miliknya, jelas Sony. Para Dragonite segera panik. Mereka percaya semua yang dikatakan Sony. Apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Mereka bertanya. Ada jalan, tetapi itu membutuhkan banyak obat ajaib kita yang paling berharga. Itu akan menjadi kerugian besar bagi kami. Karena itu akan menghabiskan sumber daya yang begitu berharga, saya khawatir keluarga tidak akan setuju. Kecuali, kata Sony. Dragonites bertanya dengan mendesak, kecuali apa? Kecuali Anda dapat memenuhi semua persyaratan yang terdaftar oleh keluarga kuno elit medis. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah setuju kita memperlakukannya. Sony akhirnya menyebutkan syaratnya. Jangan khawatir, Tuan Washington. Kami akan memenuhi persyaratan apapun. Bukankah kita mengatakan bahwa kita bersedia membayar berapapun harganya? Petik 2. Mendengar hal ini, Sony dan murid-muridnya tidak percaya dengan keberuntungan mereka. Erudia adalah negara besar yang kaya akan sumber daya. Yang terpenting, para Dragonite bersedia memberikan apapun yang mereka inginkan. Saat Sony ingin menyebutkan syarat-syaratnya, Levi tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Hah? Semua orang terkejut dan menatap Levi. Mereka tidak bisa mengerti mengapa dia tiba-tiba muncul. Vena bela diri saya tidak perlu disembuhkan. Anda tidak perlu membuat daftar kondisi Anda, kata Levi. Tidak, ini tidak akan berhasil. Levi, demi masa depan Erudia, nadi bela dirimu harus disembuhkan. Dragonites memohon padanya. Mereka adalah sekelompok penipu yang tidak bisa memperbaiki nadi bela diriku. Selanjutnya, vena bela diri saya hilang. Mereka tidak dapat menemukannya. Pernyataan mengejutkan Levi membuat semua orang terdiam. Apa dia menguping pembicaraan kita? Para magang melirik Sony, tapi dia menggelengkan kepalanya. Itu berarti Levi tidak mungkin mendengarnya sekarang, karena dia menggunakan energinya untuk membuat penghalang sehingga tidak ada suara yang bisa keluar. Oleh karena itu, orang normal tidak dapat mendengar apapun. Siapa bilang kita tidak bisa menyembuhkannya? Kami adalah keluarga kuno elit medis. Kami tidak hanya dapat menyembuhkan nadi bela diri Anda, tetapi kami juga dapat membuat petarung kelas tertinggi. Dragonites, ada apa dengan sikapnya? Karena dia tidak mempercayai kita, kita tidak akan memperlakukannya kalau begitu. Sony bermain keras untuk mendapatkannya. Namun, Levi berteriak sebagai tanggapan, enyahlah. Bab 1613. Kata-kata Levi menggosok Sony dan teman-temannya dengan cara yang salah. Baiklah kalau begitu, lakukan dengan cara Anda. Tapi ingat, saya di sini hanya atas undangan mereka, dan bukan karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Ayo pergi. Bajingan ini bisa datang memohon jika dia berubah pikiran. Kelompok itu kemudian pergi dengan gusar. Karena para Dragonite sangat ingin memulihkan semangat bela diri Levi, kelompok Sony tahu bahwa mereka sudah siap dan tidak akan dilepaskan begitu saja. Memang, mereka terbukti benar segera ketika seseorang dari Dragonites keluar setelah mereka. Tolong tenang, Tuan Washington. Dia tidak bermaksud jahat karena memang begitulah adanya. Tolong bantu memperbaiki pembuluh darahnya, Tuan Washington. Beberapa Dragonite memohon dengan patuh. Tidak, belum pernah ada orang yang berbicara begitu tidak hormat kepada guru. Jika Anda ingin urat bela diri bajingan kecil itu dipulihkan, dia harus berlutut dan memohonnya sendiri. Para murid mencibir. Benar, suruh dia berlutut, maka aku akan mempertimbangkannya. Sony membiarkannya begitu saja sebelum dia pergi bersama murid-muridnya, karena dia memahami urgensi Dragonite.
Apa yang mungkin tampak seperti permintaan sederhana bagi Sonny dan para pengikutnya akan menjadi permintaan yang mustahil bagi Levi yang, dengan kecakapan yang gigih atau sebaliknya, tidak akan pernah setuju untuk melakukan apapun yang dianggapnya merendahkan dirinya sendiri. Kembali ke Manor. Ada apa denganmu, Levi? Kami semua berusaha melakukan yang terbaik untuk Anda, jadi mengapa Anda harus meledakkan diri Anda dan menandai Tuan Washington? Anggota Dewan dari Dragonites meratap. Saya menghargai semua niat baik Anda, tetapi orang-orang itu adalah sekelompok penipu yang bahkan tidak bisa membaca nadi bela diri saya. Mereka hanya mengaku bisa menyembuhkannya supaya bisa menipu kalian semua. Jelas? Tidak ada yang menjual penjelasan Levi, terutama setelah dia memberitahu mereka tentang pertukaran yang dia dengar di dalam kelompok Sonny. Kau harus mengatasi emosimu ini, Levi. Lihat saja bagaimana Anda membuat Tuan Washington kesal. Sekarang mereka ingin Anda berlutut dan memohon sebelum mereka setuju untuk memperbaiki pembuluh darah Anda, yang kita semua tahu tidak akan pernah Anda lakukan. Dragonite yang jengkel dengan tenang menghela nafas sebelum mereka berjalan keluar. Mengetahui bahwa Levi tidak akan pernah tunduk di hadapan siapapun, mereka harus mencari cara lain untuk membujuk Sonny. Orang-orang naga yang menyukai permintaan pria itu mengejutkan Levi, yang yakin bahwa pembuluh darah bela dirinya sendiri tidak memerlukan penyembuhan dan menganggap bahwa pedagang itu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu juga. Di tempat lain, pikiran Sonny berputar saat dia tahu bahwa Levi tidak akan mengemis dan bahwa Dragonite akan menggunakan cara lain untuk mengamankan jasanya. Dengan demikian dia tampak untuk menyeret keluar proses karena semakin berlarut-larut, semakin mereka berdiri untuk mendapatkan. Sebulan berlalu dengan cepat dan sudah waktunya bagi Levi untuk mengunjungi Forlevia. Karena itu, dia segera berangkat ke Wildefield ditemani Zoe dan Mia yang merupakan siswa informal Tresta dan mengetahui rute dengan baik. Wildefield adalah kota kuno yang terletak di jantung hutan bambu di Westford yang tidak dapat dicapai tanpa pemandu. Ini karena kota itu dikelilingi oleh jebakan dan formasi yang akan menyebabkan seseorang menyimpang darinya jika ada yang berhasil mendekat. Wildefield benar-benar ramai ketika mereka tiba, dan banyak yang mulai berkerumun saat melihat Zoe dan Mia. Kecantikan dan bakat luar biasa dari duo ini membuat mereka sangat populer di kalangan pria di sini, dan jika bukan karena pengetahuan bahwa Zoe telah menikah, dia mungkin telah diburu oleh lebih dari beberapa calon pelamar. Apa yang dilakukan seseorang sehebat dan sehebat dirimu dengan pria biasa seperti dia, Zoe? Kerumunan menjadi sunyi ketika pandangan mereka secara kolektif tertuju pada Levi setelah ucapan yang meremehkan itu. Diam, atau aku akan merobek bibir orang berikutnya yang mengoceh mulutnya. Levi tiba-tiba berteriak. Bab 1614 dalam harga diri Levi, murid-murid Wildefield ini hanyalah anak nakal yang masih basah di belakang telinga. Berani memukul Zoe. Empedu dari mereka. Baginya, Wildefield adalah tempat di mana dia bisa naik level dalam sekejap, jadi dia sama sekali tidak memedulikan bajingan kecil ini. Ledakan Levi mengejutkan semua orang, termasuk Zoe dan Mia. Masalah biasanya mengikuti Levi yang temperamental kemana-mana, tetapi ini adalah tempat yang dipenuhi oleh para pejuang kuat yang semuanya mampu membunuh dalam sekejap mata, yang berarti bahwa sama sekali tidak ada untungnya bagi orang biasa seperti Levi dengan berperilaku begitu menjengkelkan di sini. Apakah kita akan membela kejenakaan seperti itu dari seseorang seperti dia di Wildefield? Beberapa individu kemudian mulai bergerak ke arah Levi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan merobek bibirku? Bawalah kalau begitu, kata orang yang mengejeknya tadi. Tahan dirimu, Levi. Ingat di mana Anda berada. Memperingatkan Zoe dan Mia. Aku akan mengoceh, jadi apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Istrimu hanya menyia-nyiakan hidupnya dengan orang yang tidak berguna sepertimu yang sama sekali tidak cocok untuknya. Dia harus menceraikanmu dan bersama orang lain. Lanjut pria itu. Memukul. Detik berikutnya, telapak tangan Levi yang terangkat menyapu wajah pria itu dengan kerenyahan yang bergema jauh dan luas. Semua orang di sekitar tercengang karena tidak ada yang menyangka bahwa Levi akan benar-benar menyerang siapapun dan dengan kekuatan di luar kemampuan orang biasa. Apa, beraninya kamu? Anda benar-benar memintanya. Petik 2. Orang yang dipukul, Guy Lebon, hendak membalas ketika suara seorang anak terdengar. Ayah. Dengan beberapa lompatan, Forlevia muncul di hadapan Levi dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Udara terperosok dalam keheningan sementara Guy menarik tangannya dengan heran.
Dia tidak takut pada Levi, Zoe atau Mia, tapi anak kecil ini adalah seseorang yang membuatnya gelisah. Atau haruskah dikatakan bahwa seperti Wildefield lainnya, dia harus menunjukkan rasa hormat kepada nyonya kecil ini yang menikmati bantuan para penguasa kota kuno. Semua orang mengikutinya setiap saat karena mereka takut berada di pihak yang salah, maka jika ayahnya dipukuli atau dibunuh, pasti akan ada neraka yang harus dibayar. Jari-jari Guy mengencang dan dia menatap Levi dengan mata memerah. Aku tidak akan melupakan ini. Tunggu saja. Kenapa menunggu? Mari kita selesaikan ini di sini saja, kata Levi sambil tersenyum. Sebanyak Guy ingin membalas dendam, dia menahan diri setelah mencuri pandang ke Forlevia. Kamu benar-benar memalukan bagi semua pria, perlu mengandalkan perlindungan seorang gadis kecil di usiamu. Jika aku jadi kamu, aku akan membenturkan kepalaku ke dinding dan bunuh diri. Itu membangkitkan beberapa gumaman pelan di antara para penonton. Kelemahan pada pria tidak disukai di dunia anjing makan anjing ini, jadi penduduk di sini sangat menghina Levi, yang menurut mereka bergantung pada istrinya dan juga putrinya sendiri. Dalam penghargaan mereka, dia bersalah atas hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh pria terhormat manapun. Jangan katakan itu tentang ayahku. Jadi bagaimana jika ibu saya dan saya sendiri yang melindunginya? Forlevia berkata dengan cemberut saat dia menatap orang-orang di sekitarnya. Sungguh lelucon seorang pria, perlu meringkuk di belakang seorang anak kecil. Anda seharusnya tidak menunjukkan wajah Anda di depan umum jika Anda memiliki kebanggaan yang tersisa dalam diri Anda. Petik 2. Ya, mungkin juga untuk dirimu sendiri. Sudahlah laki-laki, bahkan wanita sepertiku tidak bisa menerima ini. Hal-hal menjadi gaduh karena semua orang tidak bisa membantu tetapi berkontribusi pada heckling ketika dihadapkan dengan adegan ini. Kesunyian. Dan kembali ke rumah kalian, kalian semua. Terdengar suara gemuruh dari luar cakrawala. Itu gubernur. Gubernur ada di sini. Sementara kerumunan itu berhamburan seperti tikus di depan seekor kucing, Forlevia dengan bersemangat berkata, "Ayo, ayah. Tuan Fairclough ada di sini. Biarkan aku membawamu padanya." Bab 1615. Baiklah. Dan Levi mengejarnya karena dia cukup penasaran dengan penguasa Wildefield, dan menilai dari sikap Forlevia, mudah untuk melihat seberapa baik dia menetap di sini sejauh ini. Levi dipimpin oleh Forlevia ke sebuah bangunan kuno jauh ke dalam lahan terlarang di dalam kota, tempat gubernur, 4 terkemuka, dan anggota dewan lainnya beroperasi. "Pak Fairclough, Tuan Fairclough, ini ayahku," seru Forlevia. Di depan mereka berdiri siluet menjulang dari seorang pria karismatik berusia 30-an, diselimuti ansambel serba putih. Dengan wajah tampan dan senyum ramah, dia memiliki aura bijak di antara orang biasa, tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana pria yang tampaknya biasa ini bisa bertahan bahkan dengan persenjataan nuklir. Avery Fairclough menepuk Forlevia di kepala mungilnya sebelum dia memandang Levi dengan tegas dan berwibawa yang mirip dengan makhluk abadi yang mendominasi dunia yang menjulang di atas serangga belaka. Itu benar, Avery adalah petarung peringkat 5 dari kelas tertinggi yang kebal terhadap peluru dan bahkan senjata nuklir, membuatnya benar-benar seperti dewa bagi orang kebanyakan. "Apakah kamu ayah Evie?" Avery bertanya tanpa perasaan. "Saya." Yang mengejutkan Avery, dia menemukan kehadiran yang kuat dalam diri pria biasa yang mampu berinteraksi dengannya secara langsung dan tanpa sedikit pun ketakutan. "Aku dengar kamu pernah membimbing Evie sebelumnya." Avery melanjutkan dengan perasaan tidak senang. "Itu benar. Akan lebih baik jika Evie berada di sisiku, tetapi nenek dan ibu anak itu sama-sama berharap dia keluar untuk mendapatkan lebih banyak eksposur. Jika saya tidak setuju, Anda tidak akan cocok untuk mengajar dia." Levi berkata dengan sungguh-sungguh. Itu membuat marah Avery dan semua anggota dewan di Wildefield. Menyarankan bahwa Avery Fairclough, Gubernur Wildefield, tidak memenuhi syarat. Seorang petarung peringkat 5 dari kelas tertinggi, tidak layak untuk mengajar. Apakah Levi Garrison sudah gila? Bukankah petani ini malu dengan gertakannya sendiri? Apa yang kamu bicarakan, Levi? Jangan berpikir bahwa menjadi ayah Evie memberimu hak untuk berbicara sesukamu. Ini bukan pertanda baik bagi Anda jika Anda mencoba untuk mendorong keberuntungan Anda. Cepat dan minta maaf kepada gubernur. Para anggota dewan segera mendesak. Penampilan mungkin menipu, dan di balik penampilan luar Avery yang santun, bersemayam monster haus darah yang akan membunuh dengan mudah. Puluhan nyawa, mungkin mencapai puluhan ribu, telah musnah di tangannya.
Dijuluki Revenant, penduduk Wildefield cenderung menghindarinya sejauh mungkin, dan itu akan menjelaskan mengapa mereka yang memilih Levi sebelum melarikan diri setelah mendengar suaranya. Satu-satunya alasan mengapa Avery akan menunjukkan watak yang begitu baik adalah dengan mempertimbangkan Forlevia yang sangat berbakat yang dia anggap sebagai harta karun. Sadar akan banyaknya legenda seputar gubernur, Zoe dan Mia segera menasihati Levi, cepat dan minta maaf, Levi. Gubernur tidak memiliki temperamen yang baik. Ini adalah dunia yang berbeda dari orang biasa, atau harus dikatakan, tidak ada hukum yang berlaku di sini selain dari gubernur sendiri. Jika pria itu memutuskan untuk mengambil nyawa seseorang, tidak ada yang bisa menghalanginya, sehingga kedua wanita itu sangat khawatir tentang bagaimana kecenderungan keras kepala Levi akan menyinggung gubernur. Levi tidak senang dengan apa yang dia dengar. Kenapa aku harus peduli dengan sifatnya yang pemarah? Itu fakta bahwa dia tidak cocok dengan awal, kata Levi. Terdengar helaan napas dari para pengamat. Apakah dia benar-benar berani? Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak cukup baik? Suara Avery menjadi sangat dingin, seperti angin dari neraka. Bab 1616. Suhu di udara sekitarnya turun drastis sehingga membuat semua orang bergidik. Mereka memandang Levi dengan putus asa, prihatin dengan nasibnya, dan dengan ngeri mereka, Levi terus mengejek. Ya, itulah yang saya katakan. Bahwa aku tidak layak untuk mengajar. Infleksi Avery meningkat hingga terdengar seperti guntur menggelegar yang mengancam akan merobek langit terbuka lebar. Gemuruh. Tanah mulai bergetar dan seluruh Wildefield bergetar di sampingnya, membuat semua orang dalam keadaan disorientasi. Berdesir. Yang lebih menakutkan adalah energi tak berbentuk yang terpancar dari tubuh Avery, yang menyebar ke segala arah dan merobek vegetasi hutan bambu yang tampak lebat di sekitar Wildefield hingga hancur. Lingkup pengaruhnya terus meluas hingga 10 mil dari hutan di sekitarnya menjadi rata. Tidak hanya itu, langit Wildefield dihitamkan oleh awan gelap yang bergulir dan badai yang mengamuk di tepi jurang. Zoe dan Mia sama-sama tercengang. Sebanyak mereka mulai memahami seni bela diri, belum pernah mereka menyaksikan kekuatan luar biasa dari petarung kelas 5 tertinggi. Jika dia bisa mengubah cuaca hanya dengan auranya, tidak terduga apa yang akan terjadi jika dia beraksi. Gemuruh. Menggemakan telapak tangannya dengan cepat, Avery memunculkan badai di sekitarnya yang semakin kuat, mengirimkan angin kencang yang menyapu ke segala arah dan mengancam akan menarik semua orang ke atas dan ke udara. Badai tumbuh sampai hampir melahap seluruh Wildefield. Sekarang, apakah saya memenuhi syarat? Avery berbicara kepada Levi saat dia memanipulasi semua ini untuk menunjukkan kekuatan hanya untuk menunjukkan kehebatannya sendiri. Mata Levi menyipit, tapi dia tetap tidak terpengaruh. Saat dia hendak menjawab, suara Forlevia terdengar, Musim dingin. Ayah. Anak yang bijaksana itu takut ayah dan tuannya akan bertengkar. Evie. Jawab kedua pria itu serempak sebelum Avery mencabut kekuatannya. Tidak terlalu buruk sejauh ini. Tapi Evie tumbuh dengan cepat, jadi aku akan membawanya pergi dalam beberapa bulan. Kamu tidak akan bisa mengajarinya lagi, jangan sampai kamu menyia-nyiakan bakatnya. Levi kemudian mengangkat Forlevia ke dalam pelukannya sendiri dan berbalik untuk pergi. Kelancangan. Murid-murid Avery lainnya sangat marah pada pria biasa yang berani memprovokasi guru agung mereka, dan beberapa dari mereka memendam dorongan untuk membunuh Levi. Tidak perlu terlalu sibuk dengan pria biasa. Avery melambaikan tangan mereka dengan acuh tak acuh. Hah! Semua orang tercengang oleh tuannya yang mengambil nyawa seseorang tidak berbeda dengan membasmi semut, karena dia bertindak di luar karakter. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menerima ini demi Forlevia. Tapi Tuan Fairclough, bagaimana kita bisa mempertahankan martabat kita di Wildefield dengan dia mengejek kita seperti ini? Murid paling senior Avery, Helios Ginger, kemudian dikirim terkapar dengan pukulan backhand sebelum dia bisa menyelesaikannya. Apakah kamu mencoba memberitahuku apa yang harus dilakukan? Terdengar suara dingin Avery. Saya tidak berani, Tuan Fairclough. Helios berlutut sebelum dia menyeka darah dari sudut bibirnya dengan kepalan tangan dan amarah di matanya. Sebelumnya, dia dikenal luas sebagai talenta paling cemerlang di Wildefield dan dihormati di seluruh kota sebagai murid senior Avery yang paling dicintai. Itu berubah dengan kedatangan Forlevia kecil yang pemberani, yang menarik perhatian semua orang dan membuatnya diabaikan dan sekarang bahkan dipukuli oleh tuannya sendiri. Tidak, Wildefield adalah milikku, dan aku tidak akan mengambilnya oleh anak yang suka usil.
Bab 1617. Ada kilatan berbahaya dan mematikan di mata Helios. Kedatangan Forlevia sangat mempengaruhi statusnya di Wildefield. Helio, ayo. Beberapa rekan muridnya membantunya berdiri. Saya tidak percaya bahwa guru akan mengalahkan Anda karena orang biasa. Semua orang bingung. Sejak Forlevia datang, mereka semua tidak disukai. Avery bahkan tidak akan membimbing mereka. Helios, bocah ini tidak bisa tinggal di Wildefield. Kalau tidak, kita akan kehilangan segalanya. Seru salah satu dari mereka. Tepat, dia tidak bisa tinggal. Semua orang setuju. Baiklah, mari kita singkirkan dia kalau begitu. Petik 2. Helios menarik napas dengan tajam. Sementara itu, Forlevia bersama Levi. Yang terakhir senang melihat Forlevia tumbuh dan dewasa. Dia juga tampak senang berada di sini. Terkadang, yang terbaik adalah membiarkan Forlevia mengalami hidup sendiri. Memberinya ruang yang dia butuhkan akan membantunya tumbuh sebagai pribadi. Forlevia, jika kamu tidak bahagia atau dalam bahaya, kamu harus segera memberi tahu aku. Aku akan datang padamu. Kemudian, dia memberikan perangkat kecil kepada wanita itu untuk digunakan ketika dia membutuhkan bantuan. Itu adalah chip yang bisa disematkan ke dalam tubuh seseorang. Levi akan tahu dia dibutuhkan selama Forlevia mengaktifkan chipnya. Itu bahkan bisa melakukan ping ke lokasi persisnya. Mereka dengan cepat memasang chip dengan telepon Levi. Itu mendeteksi chip dan melakukan ping ke lokasinya dengan segera. Ayah dan anak perempuan itu nongkrong selama setengah hari. Ada banyak yang menatap mereka saat mereka melakukannya. Namun, Levi tidak ambil pusing. Dia sadar bahwa ada target di punggungnya saat dia tiba di Wildefield. Namun, dia tidak tahu bahwa ini adalah anak buah Helios. Mereka sibuk mendiskusikan bagaimana cara menyingkirkan Forlevia. Jika kita membunuhnya begitu saja, guru akan melacaknya kembali ke kita. Helios mengerutkan kening dan bertanya-tanya, bagaimana jika kita mempekerjakan seseorang? Seseorang mengejek. Di dunia seniman bela diri, itu semua tentang kelangsungan hidup yang terkuat. Tidak ada kekerabatan untuk dibicarakan. Mereka semua berdarah dingin dan kejam. Tidak ada yang akan merasa bersalah karena membunuh seorang anak. Tidak, lebih baik jika ini tidak dapat dilacak ke kita sama sekali. Jika guru mengetahui kita melakukannya, dia tidak akan pernah memaafkan kita. Helios menggelengkan kepalanya. Sisanya memandangnya dan bertanya, apakah Anda punya ide? Dia tersenyum. Ya, tunggu dan lihat. Sore segera datang. Forlevia memberitahu ayahnya, Ayah, ini waktunya latihan. Saya harus pergi. Baiklah, jadilah gadis yang baik. Levi tidak tega berpisah dengan anaknya. Namun, dia tahu bahwa dia harus pergi. Pertemuan mereka berikutnya adalah sebulan kemudian. Levi berdiri terpaku di tanah saat dia melihat putrinya menghilang dari pandangannya. Dia tampak seperti orang tua manapun yang menyekolahkan anaknya. Hanya seorang ayah yang akan beresonansi dengan apa yang dia rasakan. Ayo, Forlevia senang. Kami akan kembali dalam sebulan. Zoe menghiburnya dan menepuk punggungnya. Dia memperhatikan bahwa air mata membanjiri matanya dan melanjutkan, aku akan memastikan bahwa Forlevia tidak diganggu di sini. Levi menghela napas kasar. Oke, aku tahu kamu memiliki caramu yang sempurna. Anda harus kembali juga. Petik 2. Zoe khawatir Levi akan berada dalam bahaya jika dia tinggal terlalu lama. Oleh karena itu, pria itu meninggalkan Wildefield dan menuju ke Northampton. Selama perjalanannya, dia melihat banyak petarung kelas tertinggi. Sebelumnya, para pejuang ini jarang terjadi. Sekarang, mereka ada di mana-mana. Dragonites secara aktif merekrut para pejuang ini. Banyak dari mereka bersedia bekerja untuk Dragonites. Namun, itu datang dengan biaya tinggi. Bab 1618. Dragonite juga terlibat dalam diskusi mendalam dengan keluarga kuno medical elite. Mereka berbicara tentang menghidupkan kembali garis keturunan Levi, serta meminta keluarga untuk membantu Erudia dalam merawat para petarung kelas tertinggi. Tidak ada yang bisa lepas dari godaan manfaat yang tampaknya luar biasa seperti itu. Banyak yang rela mengorbankan hidup mereka selama kondisinya cukup menarik. Bahkan para petarung kelas tertinggi pun bersedia melakukannya. Tidak hanya itu, para prajurit di Erudia juga bersiap dengan senjata baru. Senjata-senjata ini lebih maju secara teknologi dan bisa mengalahkan seniman bela diri yang sangat kuat. Sementara seniman bela diri memiliki kekuatan mereka,
Kehebatan senjata semacam itu juga tidak boleh diremehkan. Dunia tampak damai, dan tidak banyak urusan yang tampaknya membutuhkan intervensi dari kelas tertinggi. Pada kenyataannya, hari penghakiman akan datang. Semuanya akan meledak menjadi kekacauan suatu hari nanti. Kelas tertinggi tidak akan pernah membiarkan manusia biasa mengendalikan dunia. Mereka ingin mengubah dunia menjadi tempat yang kejam di mana hanya yang terkuat yang akan bertahan. Orang-orang yang menciptakan janji dewa juga tidak peduli. Mereka hanya ingin melihat dunia baru. Dragonites segera menyadari hal ini dan mulai bersiap untuk perang. Tentu saja, kelas tertinggi memiliki demografi campuran. Beberapa dari mereka benar secara moral dan mencari keadilan, sementara yang lain hanya peduli pada diri mereka sendiri. Untungnya, Dragonites merekrut mereka yang berada di kategori sebelumnya. Sementara itu, para pejuang jahat lainnya menggunakan teknik seni bela diri jahat yang melibatkan darah dan bayi. Kelompok ini kejam dan sangat kejam. Jika dimanipulasi, mereka bisa menjadi musuh terbesar Erudia. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka saat itu. Akan menjadi bencana jika mereka menyerang. Merekalah yang harus diwaspadai oleh para Dragonite. Pada saat yang sama, Helios dan rekan-rekan muridnya berkerumun bersama di Wildefield. Mereka masih merencanakan bagaimana menyingkirkan Forlevia. Ayo, Helios, katakan sesuatu. Jangan biarkan kami menunggu. Kelompok itu memandang pria itu dengan antisipasi. Menurutmu apa yang akan terjadi jika berbagai pembangkit tenaga listrik di Erudia tahu tentang hadiahnya? Tanya Helios. Mereka akan berjuang untuk mendapatkannya. Yah, dia memang sangat berbakat. Saya setuju bahwa pembangkit tenaga listrik ini akan mati untuknya. Petik 2. Apakah kamu berencana untuk membocorkan informasi ini, Helios? Kamu gila. Wildefield akan dihancurkan. Kami tidak mendapatkan apa-apa dari melakukannya. Petik 2. Helios tiba-tiba berkata, yah, kita bisa membocorkannya ke satu pihak. Mereka kemudian akan datang dan menculik Evie. Semua orang menatapnya, bingung. Helios melanjutkan, lebih baik jika mereka adalah musuh yang tidak bisa dilawan oleh Wildefield. Mereka tidak akan merawatnya. Sebaliknya, mereka akan menggunakannya untuk teknik jahat mereka. Dengan cara ini, kita bisa menyingkirkannya, dan tidak ada yang akan mempertanyakan apa yang terjadi. Setelah mendengar ini, kelompok itu tertawa terbahak-bahak. Wow, rencana ini terdengar bagus. Sepertinya Helios sudah merencanakan semuanya. Tentu saja dia tahu. Saya akan membocorkan informasinya nanti. Petik 2. 2 malam kemudian, Wildefield mengalami kekacauan. Seseorang membawa Evie pergi. Evie telah diculik. Gubernur, The Eminent Four, dan berbagai pembangkit tenaga listrik dari Wildefield datang untuk menyelamatkan. Suara seorang anak terdengar dari atap, berteriak, "Tolong saya, guru." Ada sosok hitam berdiri di belakangnya, tampak seperti iblis. Anak ini milikku, Shadow Order. Dia meraihnya dan pergi dengan cepat. Kejar mereka. Kelompok itu mulai mengejar mereka. Sayangnya, ini tidak berhasil. Ah! Avery berteriak marah. Bab 1619. Mereka dari Shadow Order. Avery sangat frustrasi. Dia mengenal organisasi ini dengan baik. Mereka adalah salah satu organisasi yang berlokasi di dekat Westford dan berspesialisasi dalam teknik seni bela diri yang jahat. Selain itu, sebagian besar pejuang dalam organisasi itu kuat. Sebelum janji Tuhan, Avery telah bertarung dengan kepala Ordo Bayangan, Pangeran Kegelapan, dan benar-benar dikalahkan. Oleh karena itu, pria itu merasa bahwa semua harapan hilang ketika dia mengetahui bahwa merekalah yang membawa Forlevia pergi. Kecakapan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat di Wildefield. Avery akan bisa mendapatkan Forlevia kembali jika ini orang lain. Namun, ini adalah Ordo Bayangan. Kekalahan Avery sebelumnya telah memberinya trauma yang cukup. Ada banyak keraguan di ujungnya. Siapa yang membocorkan informasi ini? Saya pikir saya mengatakan kepada semua orang untuk merahasiakannya. Teriak Avery. Tuan, tidak ada rahasia di dunia ini. Cepat atau lambat, orang akan mengetahui tentang Evie. Sekarang, Shadow Order adalah yang pertama tahu. Bagaimana kita akan melawan mereka? Tanya Helios. Murid-murid lain menyeringai pada diri mereka sendiri. Helios tahu Wildefield takut pada Shadow Order. Karena itu, dia sengaja membocorkan informasi tentang Forlevia kepada mereka. Dia yakin bahwa tuannya tidak berani melawan mereka.
Avery marah, tetapi dia tidak bisa membalas logika Helios. Dia tidak berani memikirkan bagaimana informasi tentang Forlevia bocor. Dalam sekejap, seluruh Wildefield menjadi suram. Semua orang menjadi diam. Sekarang Shadow Order telah membawa Forlevia pergi, segalanya bisa menjadi berbahaya. Mereka bisa menggunakan dia untuk cara jahat mereka atau membuatnya menjadi pejuang yang tak terkalahkan. Bagaimanapun, itu merugikan bagi Wildefield. Hati Avery sakit memikirkan itu. Evie, apa yang terjadi dengannya? Zoe dan Mia bergegas setelah mengetahui apa yang terjadi. Tolong, Gubernur, Anda harus menyelamatkan Hawa. Dia putriku satu-satunya. Dia tidak bisa mati. Zoe terisak histeris. Mia juga ikut, menangis dan memohon tanpa daya. Namun, tidak ada seorang pun di Wildefield yang memberikan dukungan mereka, termasuk Avery. Silahkan, siapapun, tolong selamatkan Evie. Dia anak yang berbakat. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain menculiknya? Kata-kata Zoe membentur kepalanya. Namun, tidak ada yang berani mengakui bahwa mereka terlalu takut untuk pergi. Kamu tidak tahu Ordo Bayangan. Mereka memiliki 7 petarung kelas 4 peringkat 4 dan 2 peringkat 5 tertinggi. Bahkan ada desas-desus bahwa kepala Ordo Bayangan, Pangeran Kegelapan, akan naik level ke peringkat 6. Itu mirip dengan Tuhan. Wildefield tidak punya peluang. Setelah mendengar kata-kata Helios, yang lainnya menarik napas dengan tajam. Peringkat 6 kelas tertinggi adalah level lain sendiri. Sampai sekarang, Avery terjebak di kelas tertinggi peringkat 5. Cepat atau lambat, Pangeran Kegelapan akan naik level. Avery tidak akan menjadi lawannya saat itu. Juga, putrimu mungkin sudah mati sekarang, mengingat betapa kejamnya para pejuang itu. Yah, apa yang bisa kita katakan? Evie tidak beruntung. Ini takdir. Yang lain terus bersuara. Zoe ambruk ke tanah karena terkejut. Avery hanya bisa menghela nafas. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Levi masih di Hampton Utara ketika dia mendengar teleponnya berdering. Cincin, cincin, cincin. Ada peringatan yang menusuk telinga datang dari teleponnya. Oh tidak, Evie dalam bahaya. Jantung Levi berdegup kencang. Bab 1620. Aku baru pergi selama 2 hari. Untungnya, Forlevia memiliki chip itu padanya. Kalau tidak, dia masih tidak akan menyadari apa yang terjadi. Menurut lokasi ping, dia sekitar 300 mil dari Wildefield. Aku akan membunuh orang yang mengambil putriku. Ayo pergi, sekarang. Levi segera menuju ke lokasi Shadow Order. Sementara itu, Wildefield masih putus asa atas hilangnya Forlevia. Tidak ada yang memiliki keberanian untuk pergi menyelamatkannya. Helios dan yang lainnya diam-diam menyombongkan diri. Kami akhirnya menyingkirkan momok. Saat itu, Zoe sadar kembali. Dia sekali lagi memohon semua orang untuk menyelamatkan Forlevia. Tolong selamatkan dia. Bukankah kamu mengatakan dia adalah harapanmu? Masa depanmu. Apakah kamu begitu takut pada Shadow Order? Petik 2. Kata-katanya berhasil memotivasi Avery. Oke, kita akan pergi. Mengapa kita tidak? Dia berteriak. Bagaimana kita akan membantu? Eminent Four dan yang lainnya berkerumun di sekelilingnya. Aku akui bahwa Shadow Order lebih baik dari kita. Namun, kami akan berjuang sampai akhir untuk masa depan kami. Tentu saja, kami tidak akan pergi sendiri. Aku akan mengumpulkan semua petarung kelas tertinggi, dan kita akan melawan mereka bersama-sama. Iya, itu ide bagus. Ayo pergi. Semua orang berebut untuk melakukan bagian mereka. Karena tekad mereka, Zoe melihat secercah harapan dan menangis bahagia. Zoe, haruskah kita memberitahu Levi? Mungkin dia punya 1 atau 2 ide. Akan ada peluang yang lebih baik untuk menyelamatkan Evie, saran Mia. Zoe menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak bisa memberitahu Levi. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Orang-orang ini adalah penjahat. Jika Levi tahu, dia mungkin panik dan membahayakan dirinya sendiri. Mia, berjanjilah padaku kau tidak akan memberitahunya. Bahkan jika kita menyelamatkan Evie, ini akan menjadi rahasia kita. Anggap saja semua ini tidak terjadi. Meski enggan, Mia mengangguk. Memang seharusnya Levi tidak mengetahui hal ini. Dia hanya akan panik dan tidak membantu. Sayangnya, waktu dan usia tidak menguntungkan bagi manusia normal seperti dia. Sangat cepat, Wildefield mengumpulkan 7 pembangkit tenaga listrik. Di antara mereka ada beberapa petarung kelas tertinggi peringkat 4.
Gubernur, apa yang terjadi? Mengapa Anda memanggil kami begitu mendesak? Salah satu dari mereka bertanya. Avery tidak ragu untuk berbagi kebenaran. Dia memberitahu semua orang bahwa mereka sedang melawan Shadow Order. Perintah bayangan. Kamu gila. Aku tidak berani pergi. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Nah, diharapkan, semua orang mundur ketakutan ketika mereka mendengar Shadow Order. Ini menunjukkan betapa organisasi itu ditakuti. Tidak ada yang akan memulai serangan terhadap mereka. Faktanya, mereka akan menghindari persimpangan jalan dengan cara apapun. Penduduk Wildefield tercengang dengan pernyataan Avery. Avery duduk di sudut, tampak putus asa. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini bahkan lebih takut darinya pada Shadow Order. Sementara itu, Helios dan para murid terkikik di antara mereka sendiri. Tuan, hadapi kebenaran. Evie tidak memiliki kedekatan dengan kami. Kita seharusnya tidak mempertaruhkan seluruh Wildefield hanya karena dia. Seru Helios. Avery menghela nafas sekali lagi. Sepertinya dia sudah menyerah. Dia tidak punya pilihan lain selain memprioritaskan keselamatan Wildefield. Tidak, masih ada harapan. Silahkan, jangan menyerah. Zoe meratap. Semua orang mengabaikan wanita itu kali ini. Sementara itu, Levi tiba di lokasi Shadow Order dalam waktu singkat. Bersambung.